Bicara tentang transisi energi, banyak orang mengira ini hanyalah soal mengganti energi fosil dengan energi terbarukan seperti matahari atau angin secepat mungkin. Padahal kenyataannya tidak semudah itu. Industri dan jaringan listrik kita tidak bisa berjalan dengan pasokan energi yang belum stabil. Kita tetap butuh sumber energi yang andal untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar selama proses peralihan. Disinilah gas bumi menjadi sangat krusial. Selamat datang di Gas Talk. Saya Rudy Zain dan hari ini kita akan membedah realita transisi energi di Indonesia. Sejauh mana kesiapan kita? Bagaimana posisi gas bumi di tengah desakan energi bersih saat ini? Sudah hadir bersama saya Bayu Satria Pratama. Beliau adalah Chairman of Regulatory and Government Affairs Committee Indonesian Gas Society. Mas Bayu, terima kasih, selamat datang. Sama-sama Pak Rudy. Ya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Dan kita sudah masuk episode yang kesekian untuk terlalu bicara tentang energi. Oh, oke. Iya. Dan pertama sebenarnya yang ingin mungkin bisa Mas Bayu jelaskan itu apa sih Mas faktor pemicu utama yang membuat dunia bergerak begitu agresif menuju ke dekarbonisasi saat ini? Ya, sebenarnya isu dekarbonisasi ini sudah cukup berjalan lama, panjang mungkin sejak 10 tahun ke belakang. Sudah ada agreement yang disepakati bersama secara global. Kemudian juga dipicu juga dengan dampak-dampak lingkungan, di mana kita juga bisa merasakan saat ini di Indonesia sendiri bagaimana musim tidak lagi bisa kita lihat definitif musim hujan itu kapan, musim panas masuk kapan. Ya. Kemudian peningkatan dari ketinggian laut gitu ya, sehingga memang secara global semua merasakan dampak dari perubahan cuaca. Dan memang mendorong untuk segera dilakukannya penurunan karbon untuk memperlambat lah minimal dari dampak-dampak tersebut. Ya, ini menarik tuh. Tadi saya highlight ada agreement internasional di situ ya. Artinya kalau kita melihat dalam konteks kondisi internasional saat ini, seberapa besar tekanan politik dan ekonomi internasional itu akan memberikan pengaruh kebijakan energi, terutama dalam negeri kita ini, Mas. Ya, bicara kondisi di global dan dampaknya kepada Indonesia, tentunya proses dekarbonisasi ini tidak dapat dilakukan terpisah satu negara dengan negara yang lain gitu ya. Karena satu buminya jadi satu Pak gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kita berhemat menggunakan karbon seminim mungkin, tapi di negara tetangga boros gitu ya. Belahan dunia lain malah nggak seperti kita gitu. Okay. Atau sebaliknya sepertinya dekarbonisasi ini tidak akan berjalan dengan optimal. Karena itu memang diperlukan suatu kesepakatan bersama untuk melaksanakan pengurangan emisi secara global. Nah, bagaimana kondisi di luar gitu ya? Kalau kita lihat sekarang beberapa negara sudah menjadikan karbon ini sebagai barrier. Jadi kalau untuk trading, kemudian ekspor gitu ya, untuk produk-produk yang sudah low emisi, low karbon itu akan lebih mudah masuk untuk menjadi produk ekspor dibandingkan dengan kondisi yang masih as is dengan menggunakan misalnya fossil fuel dari batu bara dan sebagainya, itu akan lebih sulit lah. Kemudian juga dari segi harga, pricing, produk-produk yang low karbon ini bisa dihargai lebih mahal dibandingkan dengan yang masih high carbon. Oke, tapi sebenarnya kalau melihat konteks peta energi saat ini, posisi objektif Indonesia itu ada di mana kalau kita bicara tentang peta energi global? Oke. Indonesia memang memiliki posisi yang cukup menarik ya. Di satu sisi kita salah satu negara yang memiliki potensi renewable cukup signifikan. Kita punya cadangan geothermal cukup besar. Mungkin di beberapa referensi kita bisa melihat kita mungkin punya geothermal nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Kemudian kita punya cadangan air juga cukup banyak. Kemudian matahari tentunya dan juga angin. Namun di sisi lain kita juga melihat dengan kondisi kita yang kepulauan terpisah gitu ya. Tidak merata artinya. Tidak merata dan sumber tadi dari geothermal, kemudian sumber hydro gitu ya. Tidak berada di posisi di mana tempat yang padat industri dan padat penduduk. Sehingga memang perlu ada bridging untuk ke arah sana supaya kita suatu saat nanti ya bisa menyambung
sumber-sumber renewable tadi Oke. ke pusat-pusat demand nih. Ya, gampangnya itu sumbernya di sana, sementara konsumennya ada di sini. Iya, betul. Seharusnya ada bridging di situ bagaimana memudahkan agar sumber dan user ini itu bisa Tersambung. dengan baik. Betul. Nah, kalau begitu itu menjadi kendala, belum lagi kita bicara energi baru terbarukan itu kan intermittent di situ ya. Apa target paling realistis yang bisa kita capai jangka pendek di 2030 kalau gitu? Jadi untuk mencapai penurunan emisi di 2030 memang paralel dengan pengembangan renewable yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Mungkin kalau kita lihat di sisi kelistrikan gitu ya, sudah ada RUPTL baru yang diterbitkan di awal tahun 2025. Ya. Dimana kalau dilihat sepanjang sejarah nih cita-cita RUPTL yang paling hijau lah. Banyak sekali tenaga matahari, Ya. kemudian geothermal dan juga hydro di sana dikembangkan. Tapi dengan kondisi intermitensi yang ada di utamanya angin dan juga matahari. Dan teknologi baterai yang masih cukup minim dan juga mahal gitu ya. Jadi kita lihat di sini mungkin gas yang akan menjadi bridging gitu. Jadi gas ini perlu menjadi bridging. Kenapa? Karena gas ini bisa menjadi pengisi dari intermitensi dari renewable ini. Jadi. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia lainnya lah, kesiapan kita dibandingkan negara lain gimana ini, Mas? Untuk gas kita punya kelebihan, satu, sumber daya gas kita mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang masih tersisa untuk diekspor ya, untuk gas bumi. Kemudian sejak tahun 2012 kita sudah mulai menggunakan LNG di dalam negeri. Dari Nusantara Regas di tahun 2012 sudah beroperasi. Kemudian juga Arun, Lampung, sekarang kita sudah menggunakan LNG sampai di Bali, Sulawesi juga sudah ada, dan kita rasa ini ke depan akan mulai bertahap dikembangkan seluruh Indonesia penggunaan gas untuk utamanya pembangkit listrik dan juga mungkin industri-industri yang berada di pulau-pulau lain. Ya, tapi payung hukum kita cukup kuat nggak untuk itu, Mas? Untuk payung hukum sendiri dari pemerintah sudah banyak dorongan untuk pindah mengoptimalisasi pengembangan gas bumi. Kita lihat dari sisi RUPTL pun yang disahkan oleh Menteri SDM tentunya situ sudah menggambarkan bahwa dorongan pindah ke renewable dan juga menggunakan gas sebagai transisi ini sudah ada dorongannya. Dan kemudian juga penugasan dari kementerian kepada PLN untuk segera mengubah pembangkit-pembangkit yang masih menggunakan diesel utamanya menjadi gas, itu sudah ada dorongan yang cukup kuat. Artinya Mas Bayu melihat itu sebuah regulasi yang fix atau jangan-jangan masih ada tumpang tindih dengan regulasi lainnya. Nah, ini yang akhirnya secara tidak langsung akan memperlambat proses transisi itu. Gimana? Memang tentunya terkait regulasi ini salah satu yang perlu kita bukan hal yang baku ya Pak, kalau menurut saya. Jadi regulasi ini bukan kitab suci yang memang cuma ada di sana dan harus dipatuhi seluruh pihak, tapi ini suatu yang dinamis, di mana harus mengikuti pengembangan zaman gitu. Di mana dengan kondisi sekarang itu regulasi harus mengikuti pola bisnis yang sudah berjalan, bagaimana memudahkan tadi pengembangan infrastruktur. Karena perizinan sekarang memang cukup tough kalau saya bilang. Pengalaman dari teman-teman yang mengerjakan proyek untuk mendapatkan sampai perizinan operasi itu it takes time. Mulai dari izin lokasi, dari darat, laut, kemudian lingkungan, sampai dengan izin usaha itu. Tapi penerjemahan regulasi itu sampai ke tingkat daerah sudah selaras belum? Anda melihatnya itu? Sejak dulu diberlakukan di Undang-Undang Ciptaker ya, sebenarnya beberapa perizinan, terutama di sisi oil and gas, itu sebuah tertarik ke pusat Pak. Jadi sebenarnya sudah terpusat, jadi pengaturannya ada di pusat, baru kemudian diturunkan ke masing-masing daerahnya. Jadi kita lihat memang peran pemerintah pusat akan sangat signifikan untuk mengatur percepatan ini. Karena ada pemikiran gini Mas, jangan-jangan itu memang kita sulit banget lepas dari ketergantungan fosil ya, minyak bumi atau batu bara seperti itulah. Nah, sehingga penerjemahan regulasi itu pun juga terkesan menjadi memperlambat lah proses ini sendiri. Kenapa kok kita sebegitunya tergantung dengan fosil ini, Mas? Kalau terkait ketergantungan dengan fosil, utamanya dengan batu bara di sisi pembangkitan gitu ya, kemudian juga lambatnya berkembangnya renewable, saya rasa ini bukan hanya masalah regulasi, tapi memang secara sistem yang ada saat ini dari sisi transmisi listrikan utamanya itu memang dibangun dengan peninggalan yang sudah cukup lama gitu ya, berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau hari ini kita masukkan misalnya renewable dengan kapasitas yang sangat besar, dari sisi transmisi ini belum akan dapat
mengakomodir intermitensi tadi. Ya. Karena kita belum bisa mengaplikasikan smart grid sebaik itu. Jadi kalau kita punya 100 giga pembangkit solar, Ya. mendung itu tidak bisa Nggak otomatis bisa, iya. tergantikan gitu. Itu akan menjadi masalah. Jadi bukan hanya masalah regulasi, tapi secara sistem ini juga kita perlu improve dulu sebelum bisa semua renewable masuk gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua tentunya cost. Infrastruktur teknologi di situ Ya, ya. untuk merubah semua butuh biaya. Dan hari ini kami rasa biayanya belum lebih murah daripada penggunaan PLTU tentunya. Oke. Dan ini tentunya biaya ini harus ada yang menanggung nanti. Ya. Itu. Tapi kan kemarin juga diwacanakan atau direncanakan untuk status dan pensiun dini dari PLTU batubara. Betul. Nah, melihat dengan rencana mempensiunkan dini PLTU batubara itu apa yang menjadi tantangannya ke depan ini? Ya, pensiun dini batubara ini tentunya dalam konsep pengurangan emisi, kemudian juga kita perlu mencari pengganti dari PLTU tadi, gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin saya bergabung dengan PLN ya di tahun 2023. Saat di 2023 itu isunya masih ekses listrik yang Akses cukup listrik. signifikan. Di mana di 3 tahun kemudian di tahun 2026 kita sudah tidak dalam tahap membahas ekses listrik. Karena sekarang dengan kemajuan teknologi gitu ya, ternyata AI ini memakan listrik sangat signifikan, Pak. Oke. Jadi data center ini mengkonsumsi listrik lebih lapar daripada pabrik gitu ya. Sehingga kalau sekarang pensiun dini PLTU diakselerasi, Ya. kita perlu memastikan pengganti pembangkitnya sudah siap, Ya. itu satu, sistemnya sudah siap, dan kemampuan bayarnya juga sudah siap. Oke. Apakah itu sebuah solusi atau memang kita harus mencari cara lain untuk mengatasi mengatasi masalah intermitensi tadi atau ketidakstabilan pasokan pada energi alternatif? Gimana? Ya, secara teknologi memang sudah ada gitu ya. Solar dan wind dengan Angin, ya. baterai storage system di dunia sudah digunakan. Tapi kemudian apakah ini bisa menggantikan PLTU gitu perannya? Nah, itu perlu kita lihat dari sisi keekonomian juga. Karena pada akhirnya ini akan dipasru kepada masyarakat, apakah mampu membayar atau tidak. Atau kedua, apakah pemerintah mampu mensubsidi atau tidak gitu. Itu. Ada insentif nggak ke situ? Ya, tentunya insentif dari sisi pembiayaan, pinjaman tentunya jauh lebih bagus ya, Pak, daripada kalau sekarang kita membangun PLTU baru akan sangat kesulitan mencari financing. Sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Emang berapa biaya investasi untuk peralihan itu tadi ke energi bersih ini, Mas? Nah, kalau untuk pernah ada hitung-hitungan nggak itu? Jadi kalau kita dulu sempat diskusi dengan beberapa lembaga keuangan ya. Tentunya nih mungkin angkanya perlu dilihat lagi dengan kondisi sekarang, krisis global dan sebagainya. Pembiayaan untuk renewable ini bunganya sangat rendah gitu. Pada tahun 2022-2023 tuh masih angkanya berkisar 2-3% masih dapat gitu ya kondisinya. Nah, kalau kita bangunnya PLTU mungkin financingnya pun sudah tidak bisa lagi sekarang. Financingnya udah nggak bisa lagi. Sudah sangat sulit lah gitu kondisinya. Oke. Jadi memang secara global pinjaman untuk renewable jauh lebih mudah daripada kita mencari pinjaman. Untuk pembangunan coal power plant gitu. Oke. Di awal tadi kan saya sebutkan bahwa gas bumi itu memegang peranan penting. Ya. Nah, ini kita masuk yang menarik nih, Mas, ini kan. Kenapa kok gas bumi itu dinilai sebagai pilihan yang paling tepat dalam sebagai transisi atau bridging ya ini, Mas? Ya, pertama dari sisi ketersediaan, kita punya gas bumi yang melimpah. Kalau kita lihat belakangan ini juga pemerintah sudah banyak sekali memberitakan terkait penemuan cadangan baru. Beberapa juga akan segera diproduksikan seperti Mubadala, kemudian ada dengan Blok Andaman ya, kemudian Masela yang sekarang sedang dipercepat secara produksinya. Kemudian yang kedua dari sisi emisi, gas bumi ini lebih rendah dibandingkan dengan coal tentunya. Batubara. Perbandingan emisi karbon. Iya, emisi karbonnya lebih dari setengah dari batubara. Jadi secara bersih, meskipun tidak zero, ini sudah memotong cukup banyak emisi dibandingkan dengan coal. Gitu. Bahkan dibandingkan dengan
BBM sekalipun Ya. ini masih cenderung 30% lebih bersih dibandingkan dengan BBM. Oke. Artinya ketersediaan kita mencukupi, Ya, emisi karbonnya lebih rendah Lebih daripada rendah. batu rendah. Tapi batu bara tetap menggiurkan ya, melimpah ya. ya tentu saja pertama Harga naik lagi kan. harga dan kedua ya relatif kalau kita bandingkan dengan gas bumi Ya, batu bara ya, ya. tetap lebih murah gitu ya. Tetap lebih murah. Tetap lebih murah. Oke, kembali ke gas bumi tadi. Ya. Artinya gas bumi adalah sebagai pihak yang siap sebagai bridging. Betul. Tapi masalahnya itu tadi, aksesnya. Ya, Di mana sumbernya, pemakainya siapa, nah itu bagaimana infrastruktur pipanya, logistiknya dan lain sebagainya. Kan itu ya kemarin saya kan pakai kapal dia dimasukkan dulu ke sebuah Ya. tabung besar nanti diolah lagi menjadi Ya. gas. Nah, gimana ini? jadi memang gas bumi ini bukan sesuatu yang kalau kayak bensin itu cair ya. Ya, Mitigasinya juga mudah, batu bara karena padat juga angkutannya cukup mudah. Gas bumi ini kalau diangkut dalam bentuk gas akan sangat boros, ya, sehingga kita lihat di dunia manapun kalau untuk mendistribusikan gas bumi ini kalau jauh beda pulau hampir pasti dia menggunakan LNG, dicairkan suhu minus 162, Ya. diangkut di lokasi kita regas kembali. ya. Nah di Indonesia memang secara infrastruktur sudah ada, tapi kita belum mature Pak. Oh, Jadi masih dalam tahap development. Nah ini diharapkan dalam waktu 3-4 tahun ke depan fasilitas-fasilitas regasifikasi utamanya sebagai penerima LNG ini sudah harus siap. Kenapa? Karena proyek-proyek ke depan seperti LNG Masela, kemudian pengembangan lapangan-lapangan baru yang semuanya ada di timur Indonesia, di mana di sana tidak ada demand-nya tentunya. ya. Ini bentuknya harus jadi LNG dibawa kembali ke Jawa, ke Sumatera, beberapa di Sulawesi yang sekarang menjadi pusat industri smelter tentunya Oke. gitu ya. Nah ini juga sangat penting supaya infrastrukturnya ada saat gasnya sudah waktunya dikirimkan. Oke, artinya dalam waktu dekat atau proyeksi pertama itu adalah penggunanya di sektor industri dulu ya. Ya dan kelistrikan Dan utamanya. kelistrikan. Ya. Nah, membagi dua hal ini kan ekspor juga penting ini. Ya. Kita harus melihat dari sisi ekspornya. Betul. Keseimbangan antara penggunaan di dalam negeri, kebutuhan dalam negeri sendiri dengan apa yang bisa kita ekspor itu gimana? Ya. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada di pemerintah juga tentunya dalam optimasi penerimaan ekspor itu tentu dimungkinkan. Namun ekspor ini baru dapat dilakukan saat kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi oke. seluruhnya. Jadi utamanya itu dulu ya. Untuknya ya betul. Ada pengecualian-pengecualian misalnya dalam hal pengembangan lapangan gas ini terlalu mahal dan tidak dapat dibeli oleh pembeli dalam negeri, Ya. itu dimungkinkan untuk seperti subsidi silang. Ekspor dengan harga mahal di dalam negeri murah supaya mendapatkan suatu harga yang bisa diterima oleh seluruh pihak gitu, Pak. Ya, ya. Artinya tetap menjaga kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas. Betul, Setelah itu tercukupi baru diekspor. Ya, Atau betul kalau ada sekali. kebutuhan luar negeri yang mendesak, regulasinya berbeda lagi. Ya, Oke. Tadi Mas Bayu kan sempat menyebut 3-4 tahun ke depan itu kita mudah-mudahan udah siap itu. ya. Siap dari sisi infrastruktur apa ini untuk mendukung itu? Jadi dalam program pemerintah bersama badan usaha tentunya di sini mungkin ada PLN, kemudian ada perusahaan gas negara juga di sana sedang dalam proses pengembangan infrastruktur penerima gas atau LNG terminal dan regasifikasi. Ini akan dibangun di sekitar Jawa Barat, di Jakarta, Jawa Timur, kemudian di pulau-pulau seperti Sulawesi, Nusa Tenggara sampai dengan Papua. Jadi di situ nanti pembangkit listrik utamanya yang sekarang masih menggunakan diesel atau solar ini akan diubah menjadi gas. Oke. Nah ini akan sangat signifikan mengurangi kos utamanya. Ya. Kemudian tambahannya adalah bonus emisinya juga akan berkurang kurang lebih sekitar 30% gitu. Ya, ya. Ini menarik loh Mas. Ini kan bukan investasi yang kecil, investasi yang sangat besar dan pasti jangka panjang. Iya. Ya, dan tentu banyak pertimbangan di sana. Nah, menjaga agar produk akhirnya itu betul-betul keluar sebagai produk dengan tarif dengan daya beli masyarakat yang terjangkau, mungkin nggak itu sampai ke sana? Ya, memang di sini perlu peran seluruh pihak Pak supaya penyediaan dari infrastruktur ini bisa berlangsung dengan efisien Ya. dan juga tepat waktu. Jadi di sini pertama tadi dari sisi regulasi harus juga mendukung. Ya. Karena bagaimanapun juga investor perlu pengembalian investasi, Ya. tapi juga di situ diatur supaya tidak eksesif ya pengembalian Betul, investasinya. iya, Jadi iya. mungkin IRR-nya kalau kita lihat regulasi di bidang migas sudah ada limitasi, kurang lebih di 11-12% dari sisi pengembalian investasinya untuk fasilitas infrastruktur gas.
Kemudian di sisi lain juga secara tarif itu bisa diatur tarif regasifikasinya, dan juga dari sisi harga komoditas gasnya yang tadi sudah di-manage oleh pemerintah. Oke. Peran IGS sendiri dalam menjembatani regulasi tadi itu dengan pelaku usaha gasnya sendiri itu bagaimana? Ya, jadi IGS ini merupakan suatu wadah. Ya. Di sana ada pelaku usaha baik dari produsen, Ya. kemudian juga trader gas atau yang membangun infrastruktur, menyalurkan, dan juga di sana ada konsumen dan juga perwakilan konsumen, dan tentunya juga ada perwakilan dari pemerintah di situ. Jadi di sini IGS merupakan wadah bersama yang dimana kita berdiskusi, kita melihat bagian mana yang perlu diimprove dari sisi pengembangan gas bumi di Indonesia untuk kemudian menjadi masukan tidak hanya kepada pemerintah tapi juga kondisi kepada badan usaha dan juga kepada umum lah gitu. Jadi kita berusaha memberikan input kepada seluruh pihak bagaimana kita membangun industri gas ini supaya lebih maju, handal, dan juga terjangkau. Oke, kalau diminta untuk sebutkan satu kebijakan aja yang paling krusial yang harus dieksekusi tahun ini agar target net zero itu betul-betul dapat tercapai, apa ini, Mas? Wah, ini sulit nih kalau satu, karena memang kita butuh sesuatu yang sangat komprehensif, Pak. Di mana untuk memastikan kehandalan juga ada, kompetitif dari sisi harga juga harus muncul gitu ya. Tapi yang paling penting sekarang adalah mengambil keputusan untuk memulai proyek untuk jalan. Itu dulu ya. Ya. Ngambil keputusan agar proyek atau memulai proyek ini untuk berjalan. Betul. Oke. Sahabat Gas Talk, transisi energi bukan sebuah pilihan yang romantis, tetapi kalkulasi strategis yang sedang berjalan. Kesiapan kita tidak boleh hanya diukur dari angka target di atas kertas, melainkan dari seberapa kokoh jembatan transisi yang kita bangun hari ini. Salah satunya melalui pemanfaatan optimal gas bumi. Tanpa jembatan yang kuat, transisi yang dipaksakan justru beresiko memicu krisis energi baru. Terima kasih telah mengikuti Gas Talk Podcast. Bagaimana pandangan Anda? Apakah regulasi kita saat ini sudah cukup kuat untuk mengawal transisi secara adil? Sampaikan opini Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan episode ini ke jaringan profesional Anda. Sampai jumpa di episode Gas Talk berikutnya. Tetap strategis dan tetap edukatif.